Anak Ibu, lanjut pembelajaran kita ke tematik ya. Lanjut pembelajaran kita ke tematik. Kita sudah masuk ke pembelajaran tema 5 yang berjudul ekosistem. Lalu subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Sama, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Ekosistem, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, jadi makhluk hidup ada hewan, tumbuhan. Apa yang pertama? Ada manusia, hewan dan tumbuhan. Semua mempunyai ekosistem. Nah, bagaimana dengan ekosistem itu? Nah, setiap makhluk hidup mengalami perubahan-perubahan. Kalau hujan bagaimana? Kalau nggak hujan bagaimana? Nah, ada hubungannya dengan makhluk hidup. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Ya, rantai makanan. Itu rantai makanan ya. Nah, rantai makanan. Kita juga punya rantai makanan ya. Setiap makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah-kunyah sampai halus, masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, masuk ke usus besar, lalu disaring sampai ke usus kecil, barulah ke anus terakhir. Lah, perjalanan rantai makanan makhluk hidup itu manusia. Oke? Nah, rantai makanan itu adalah proses ya. Proses memakan dan dimakan. Nah, dalam pembelajaran ekosistem ini dicontohkan dengan hewan. Nah, memakan dan dimakan. Itulah maksudnya rantai makanan. Proses ya, memakan dan dimakan. Oke, anak Ibu? Tadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Maka cari makan untuk hidup. Artinya kalau makhluk hidup seperti manusia cari pekerjaan supaya ada untuk dimakan dan untuk bertahan hidup. Bukan hidup untuk makan seperti yang Ibu katakan di pembelajaran kita yang lalu ya. Jadi kalau sudah manusia dewasa harus sudah tahu mencari pekerjaan supaya ada membeli makanan untuk proses hidupnya atau kelangsungan hidupnya. Itu dia. Jangan tenang-tenang di rumah tidak cari pekerjaan seperti orang tua kita mencari nafkah untuk kebutuhan ya keluarganya. Mana ada duduk tenang-tenang bisa datang uang dari atas langit turun ke bumi. Walaupun kita berdoa, ya Tuhan Yesus, turunkanlah uang kepada saya. Duduk tenang di rumah, tidak ada usaha, itu tidak boleh ya. Jadi setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, baik itu hewan. Nah, beda untuk tumbuhan. Kalau tumbuhan kita apain dia? Ya kita kasih makanannya, yaitu apa? Air, pupuk. Nah, karena dia benar tidak bisa mencari makanannya. Nah, oke. Itulah dia perbedaannya dengan tumbuhannya. Kalau hewan masih ada bisa mencari makanan dan ada yang tidak. Oke. Jadi setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi melalui makanan makhluk hidup memperoleh energi. Apa energi? Kekuatan yang digunakan untuk tumbuh, bergerak dan melakukan aktivitas atau kegiatan. Lihat seperti contoh itu ada seorang bapak-bapak ya lagi melihat ladangnya sudah dicabutnya, itu ada mungkin padinya sudah masak ya. Lalu tuh kalau lihat burung tuh hati-hati sampai kalau nggak dijaga sawahnya nanti padinya habis dimakan oleh burung. Nah, kenapa rantai makanan burung mencari padi atau bijian ya. Itu harus kamu perhatikan. Lalu apa lagi? Nah, lihat bagaimana dengan binatang monyet yang sedang bergantung. Anak monyet di atas pohon. Nah, suka juga mencuri makanan. Ya, itulah interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Seperti lihat di bawah tuh kambing. Nah, kambing makan apa juga? Banyak juga daun-daun atau rumputan atau bunga-bunga hancur kalau nggak dipelihara, nggak tempatkan posisi kambingnya. Ya. Nah, jadi interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem
berupa rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Itulah mengenai rantai makanan ya. Nah, jadi apa peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Pertama, itu seperti pelajaran kemarin ya. Tema-tema 5 juga pemikiran yang ketiga. Ya, di subtema 1, ketiga, keempat, kelima. Ya, ada produsen. Nah, sudah ada itu kemarin. Ada konsumen dan ada pengurai. Sudah ada tuh semua yang kita catat pelajaran yang tema 5, pembelajaran yang ke-5 dan pembelajaran yang ke-4 ya. Jadi 4 dan 5. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Itulah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Lalu lihat piramida. Apa itu piramida? Nah, seperti kerucut. Nanti kita pelajari tuh. Bangun ruang, kerucut. Ya, bangun ruang dalam matematika. Ada kerucut seperti bentuk piramida. Ya, ada juga kerucut seperti bentuk topi ulang tahun. Nah, ini piramida rantai makanan. Bisa kamu lihat gambarnya anak ibu. Ya, kamu gambar bagus. Biar kamu tahu bagaimana piramida rantai makanan. Nah, ada ular, ada burung. Wow. Ya, dia tuh sebagai konsumen dia ya. Dari bawah sampai ke atas ada tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan hijau. Itulah produksi ya. Baru siapa konsumen pertamanya? Hewan apa tuh? Herbivora yang memakan apa? Rumput. Atau omnivora ya, memakan daging. Tuh dia. Lihat tuh. Baru konsumen. Kita kamu lihat apa tuh? Hewan karnivora. Pemakan daging. Hanya pemakan daging. Omnivora baru bergabungan. Ya. Ada tumbuhan dan ada daging. Lalu konsumennya lagi lihat di atas itu. Duh, ya. Apa dimakan nih? Hewan karnivora berarti memakan daging seperti ular. Mana mau ular makan rumput? Ya. Mana mau burung makan rumput kan? Enggak, burung makan biji-bijian. Ular makan apa? Daging. Daging apa? Daging binatang kecil. Sampai ada manusia. Aduh. Tak terbayangkan ibu. Nah, itulah dia piramida rantai makanan itu ya. Jadi produsen atau tanaman ya memiliki jumlah energi terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Jadi dari produsen, energi akan berpindah kemana? Ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Jadi produsen itu produksi, nah. Jadi harus dijaga tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Nah, itu juga perlu untuk manusia. Selain makhluk hidup juga untuk manusia. Jadi kalau melihara binatang harus tahu jenis makanannya. Ya, asal dipelihara nggak dikasih makanannya sama aja. Nanti ngamuk dia. Kalau anjing nanti dia gigitnya orang. Ya, jadi kan coba melihara binatang Pak tidak sanggup memberi makanannya. Karena ibu itulah proses rantai makanan. Makan dan dimakan untuk kelangsungan hidup kita. Ya, jadi tetap semangat anak ibu. Setiap ada video pembelajaran kalau dikatakan catat. Nanti masuk sekolah ibu periksa catatanmu. Cocok kalian rasa? Oke, selamat belajar. Tetap